Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bowi Hiren dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang judul "Apa buktinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah?" Mohon maaf ya, aku ada wajah saya agak lecek gitu kan karena saya lagi kondisi demam. Tapi apa kita akan teruskan untuk ungkapkan kebenaran guys, untuk terus menerus dakwah walaupun sakit gitu kan. Halo semua. Pada video ini, saya ingin menjawab permintaan teman-teman untuk membuatkan video tentang duduk di sebelah kanan Allah. Mengenai topik ini, saya mendapatkan banyak pertanyaan. Siapa saksi kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukankah itu berarti Allah kelihatan? Padahal Yesus sendiri berkata bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, siapa yang duduk di sebelah kirinya? Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukankah itu berarti Yesus bukan Allah? Kalau Yesus adalah Allah dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukankah berarti ada dua Allah? Nah, sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini sudah cukup mewakili Jadi ini adalah pertanyaan cerdas. Jadi mereka tuh tidak langsung percaya gitu saja dengan Alkitab gitu kan. Mereka mempertanyakan kok ada yang aneh gitu, kok ada yang nggak masuk akal, kok ada yang nggak logis, ya kan? Dan itu beri pertanyaan-pertanyaan yang apa yang membuat orang kepo. Sehingga banyak para mualaf itu yang punya pertanyaan seperti itu dan ketika dikonfirmasi ke para pendeta atau umat Kristen ini mereka tuh jawabannya ngasal guys. Jadi ada yang jawabannya kadang imani saja apa kata pendeta, kalau kamu akan masuk dalam dosa dan sebagainya. Dan kita akan lihat ini bagaimana cara apa lagi menjelaskannya, ya kan? Kita akan lihat guys dan kita akan komentari. keberatan teman-teman, khususnya tentang teologi Kristen. Jadi, pada video ini, saya akan menjawab semua pertanyaan ini sejelas mungkin dengan bahasa yang sederhana. Silakan nonton video ini sampai selesai, supaya kamu benar-benar paham. Dan, kalau menurut kamu video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini di sosial media kamu, atau kepada siapapun yang kamu mau. Video Oke, sampah. kita mulai aja ya. Ini sampah mau dibagikan guys, bener aja gitu kan. Bagus tuh bagikan video saya ya. Nah, pertama, saya ingin menjelaskan ulang bahwa Allah di dalam Alkitab bukan nama, tetapi sebuah kata yang artinya sama persis dengan dewa, tidak lebih, tidak kurang. Jadi, supaya kita tidak rancu dengan tetangga kita yang punya dewa bernama Allah, pada video ini saya akan menggunakan Alkitab terjemahan YELP. Dewa tetangga kita yang punya dewa namanya Allah. Guys, umat Islam tidak pernah mendewakan yang namanya Allah. Umat Islam itu Allah bagi umat Islam itu adalah Tuhan bukan dewa. Ini tanpa lagi aja sudah ngawur. Baru awal ini aja udah ngawur, guys. P yang menggunakan kata Elohim. Yuk, pertama kita baca dulu Matius 26 ayat 63 sampai 66. Namun Yeshua tetap diam, dan sambil menanggapi, imam besar itu berkata kepadanya, "Aku menempatkan engkau di bawah sumpah demi Elohim yang hidup, agar engkau mengatakan kepada kami, jika engkau adalah Hamasyiah, putra Elohim." Yeshua berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya. Namun demikian, aku berkata kepadamu, sejak sekarang, kamu akan melihat anak manusia yang duduk di sebelah kanan kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit." Kemudian imam besar itu mengoyakkan jubahnya seraya berkata, "Dia telah menghujat. Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah, sekarang kamu telah mendengar hujatannya. Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu?" Dan seraya menanggapi, mereka berkata, "Dia layak mati." Jadi, sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Elohim, artinya Yesus bukan Elohim. Tetapi, orang-orang Yahudi tidak berpikir seperti itu. Bagi mereka, ketika Yesus berkata bahwa dia adalah anak manusia, dan dia berkata duduk di sebelah kanan Elohim, itu artinya Yesus menyatakan diri sebagai putra Elohim, dan menyatakan diri sebagai Hamasyiah atau Mesias. Dengan menyatakan diri sebagai putra Elohim dan Mesias, berarti Yesus menyatakan diri sebagai Elohim. Itu sebabnya, Yesus dianggap menghujat Elohim, dan dia dijatuhi hukuman mati. Bagi kita, anak manusia artinya adalah anak seorang manusia. Tetapi, kenapa orang-orang Yahudi mengartikan anak manusia sebagai putra Elohim? Karena ada nubuat di dalam Daniel 7, ayat 13-14, seperti Ini bukan cuman Yahudi, tapi juga orang Kristen mengatakan Yesus adalah anak
anak tunggal gitu dari Allah gitu kan. Jadi sama saja mereka nih guys. Islam yang beda. Kita menganggap dia cuma utusan nabi, nggak lebih dari itu. Seperti ini. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah, seorang seperti anak manusia, datang dengan awan-awan dari langit, dan dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu, mereka membawa dia ke hadapannya, dan kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan, dan suatu kerajaan, sehingga semua orang, bangsa, dan bahasa, akan melayaninya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi, menurut nubuat yang ada di kitab Daniel ini, yang seperti anak manusia itu adalah sosok ilahi, yang datang dari langit, mempunyai kekuasaan dan kemuliaan atas seluruh manusia, dan kerajaannya kekal selamanya. Enggak ya, ini coba dengar kata-kata baik-baik guys ya. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah ya, sesuatu yang seperti anak manusia. Dia seperti anak manusia gitu guys. Jadi ya anak manusia gitu loh, ya kan? Datang dengan orang dari langit, lalu dan dia datang kepada yang lanjut usia itu, lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Diberikan kepadanya kemuliaan dan suatu kerajaan agar semua orang, bangsa dan bahasa akan melayaninya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini tidak ada ngomong tentang Tuhan, tapi anak manusia yang diberi karunia seperti itu guys, ya kan? Itu kerajaan yang tidak akan yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan faktanya Yesus tidak pernah mendapatkan itu kan. Ini sebenarnya buatan buat siapa gitu. Tapi kita meyakini nanti itu ya di akhir zaman Yesus akan mendapatkan kekuasaan didompleng yang di mana Yesus itu mendompleng Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi dan pasukannya yang membuka jalan itu bagi Yesus, dan Yesus nanti akan bisa berkuasa. Kenapa? Karena waktu penyaliban itu Yesus nggak punya pasukan, nggak punya Imam Mahdi gitu kan. Jadi gimana dia mau berkuasa? Dan itu dia gagal berkuasa, bahkan dia dibunuh kan, versi dari Kristen. Nah, tapi nanti di tengah dibantu Imam Mahdi, dia akan berkuasa gitu. Ini adalah arti anak manusia yang digunakan oleh Yesus ketika Yesus berkata bahwa dia adalah si anak manusia itu. Dan ini yang dijadikan bukti oleh orang Yahudi bahwa Yesus menyamakan diri dengan Elohim, sehingga dia dihukum mati. Yesus tidak perlu. Jadi seperti Yahudi yang salah paham terhadap Yesus, Kristen juga begitu. Jadi mereka nih ya guys ya, ada orang yang salah paham. Yahudi salah paham, menganggap Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Bahkan Kristen lebih fatal lagi, mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Jadi Yahudi dan Kristen ini 11-12 sama-sama fatal guys ya. Sama-sama fatal. Cuman bedanya ya, Yahudi menyalib Yesus, membunuh dia. Versi Kristen. Versi Islam kan dia diselamatkan. Tapi versi Kristen aduh maaf saya batuk guys ya. Jadi intinya adalah kalau versi Kristen apa tadi ya? Kalau versi Yahudi dia tuh dilakukan seperti itu, tidak diterima. Tapi kalau sama-sama salah paham, cuman Yahudi tidak menerima dan menyalibkan Yesus dalam versi Kristen Yahudi. Tapi Kristen menerima mentah-mentah gitu kan. Jadi secara logik ya, ini Kristen lebih parah daripada Yahudi. Yahudi aja jelas menolak gitu kan. Dia salah paham ya, tapi masih lebih mending dia tidak percaya Yesus Tuhan. Tuh. Tapi Kristen malah percaya Yesus Tuhan gitu guys. Cuma bedanya Kristen tidak menyalib Yesus gitu kan dalam kepercayaan Kristen. Lalu berkata, "Hei, aku ini Elohim, sembah aku dong." Yesus cukup berkata bahwa dia adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan Elohim. Dan orang-orang Yahudi sudah mengerti bahwa Yesus berkata bahwa dirinya adalah Elohim. Itu sebabnya kamu harus mengerti apa? Enggak gitu guys ya. Kalau dikatakan bahwa aku Elohim, itu artinya informasi. Jadi kita perlu informasi siapa Tuhan kita. Harus dia langsung ngomong kita. Aku Tuhan kalian gitu kan. Sehingga kita tahu, bukan dengar kata orang gitu loh. Nah, Yesus cuma mengatakan dia anak manusia, berarti bukan Tuhan. Kenapa kalian tidak menerima informasi yang Yesus sampaikan bahwa dia cuma anak manusia yang duduk sebelah Elohim. Elohim itu Tuhan guys. Jadi Yesus cuma anak manusia duduk sebelah Tuhan gitu loh. Gitu loh logikanya. Jadi Yahudi salah paham ya kan. Kristen lebih parah lagi guys salah pahamnya. Mereka menganggap anak manusia itu sama dengan Tuhan. Yang namanya istilah, kiasan, atau metafora. Kata di sebelah kanan yang digunakan, kata aslinya dalam bahasa Yunani adalah deksion, dan bahasa Ibraninya adalah
yamin. Secara literal, deksion dan yamin artinya adalah kanan dan juga artinya adalah tangan kanan. Orang-orang zaman dahulu itu tidak menggunakan kata yang berbeda untuk kanan dan tangan kanan, tetapi kita membedakannya di zaman ini. Para penerjemah memilih arti kanan daripada tangan kanan, karena itu yang lebih enak dibaca untuk pembaca zaman ini. Kalau diterjemahkan menjadi duduk di tangan kanan, akan jadi aneh kan? Itu sebabnya mereka menerjemahkannya. Ya artinya terjemahan itu mengikuti dari apa? Berarti kita ngerti guys. Kalau ini ayat aneh gitu. Kenapa ketika dia seset itu menjadi tidak nyambung di tangan kanan Allah gitu kan? Jadi untuk kepentingan dogma ya, kepentingan biar nggak rancu, mereka ubah terjemahan menjadi kanan gitu guys. Jadi sini aja udah nampak kita ada korupsi dalam hal terjemahan. Tidak terjemahkan sesuai dengan apa adanya. Jadi, duduk di kanan bukan duduk di tangan kanan. Tetapi, teman-teman perlu tahu bahwa kata aslinya, deksion dan yamin, artinya adalah tangan kanan. Nah, kita di Indonesia sering mendengar orang berkata bahwa dia adalah tangan kanan si bos. Pada zaman pemerintahan Jokowi ini, Luhut Panjaitan dianggap sebagai... Ya, berarti kan ada dua orang. Yang satu adalah Presiden Jokowi dan satu lagi tangan kanan Jokowi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Berarti ada dua orang di situ, dua oknum gitu loh guys. Di mana bisa satu gitu kan? Itu logikanya begitu. Ada dua, Anda katakan satu gitu. di tangan kanan Presiden Joko Widodo. Apakah Luhut Panjaitan benar-benar adalah tangan kanan Jokowi? Tergantung, kita berbicara dalam konteks apa? Konteks literal? Atau dalam konteks istilah? Kalau kita berbicara dalam konteks literal, tentu aja bukan. Luhut Panjaitan bukan tangan kanan fisik yang nempel di tubuh Jokowi. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks istilah, iya, Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi. Ya artinya kan Jokowi Presiden, Luhut bukan kan? Sama kayak kita di Elohim Tuhan, Yesus bukan. Makanya posisi Yesus anak manusia, Elohim Tuhan. Sama kayak ini, posisi Jokowi adalah Tuhan, Luhut cuman tangan kanannya saja. Istilah adalah sebuah ungkapan khusus. KBB menjelaskan bahwa istilah artinya kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, tulang punggung dalam kalimat, pemuda adalah tulang punggung negara. Kamu tidak bisa berkata bahwa pernyataan Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, adalah pernyataan dusta atau sebuah kebohongan, karena Luhut Panjaitan bukan tangan kanan fisik yang nempel di tubuh Jokowi. Semua orang juga tahu itu bukan tangan kanan fisik, tapi tangan kanan dalam segi literal, guys. Ini nggak perlu lagi jelaskan gitu kan. Sekarang kan kita ini bodoh gitu kan. Bukan pernyataan dusta atau kebohongan, tetapi kamu yang nggak nyambung. Orang lagi ngomongin istilah, kamu mikirnya literal. Jadi, supaya kamu nyambung, kamu harus paham orang lain sedang ngomong apa. Nah, jika Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi. Masalahnya itu ada kata-kata duduk. Duduk di sebelah kanan Allah. Ingat ya, duduk, kata kerja guys. Duduk. Anda mau artikan apa duduk? Kalau ini oke lah, right hand. Luhut Binsar Panjaitan adalah tangan kanan presiden, oke. Kan nggak ada kata kerja duduk. Makanya tanpa lagi nih ngelesnya guys, nggak tanggung-tanggung gitu kan. Dia menghapus kata duduknya, menghilangkan kata duduknya dan mengganti hanya tangan kanan. Ini kata kerja duduk. Saya duduk di sebelah kanan Budi. Itu artinya duduk betulan guys, duduk gitu. Ngerti nggak? Kalau tidak ada kata kerja, oke, kita bisa ketahui itu memang literal ya. Memang artinya adalah yang tadi itu adalah kiasan. Tapi kalau ada kata kerja duduknya, itu berarti real. Ya, Anda duduk di sebelah kanan Bapak. Ya, Anda betul-betul duduk gitu. Ada artikan apa duduknya coba? Nggak ada di sampingan dia kan? Itu makanya kacau berpikir guys. Dia memotong, menyunat kata duduknya, kata kerja duduk dan langsung lompat ke, ya kan? Langsung lompat ke apa di sebelah kanan Allah. Paling kita bahas ini kayaknya jelas ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukan hanya sebelah kanan Allah gitu guys, gitu loh. Dan ini ada D-nya. Yesus duduk ada D-nya gitu, di sebelah kanan Allah gitu. Jadi ini bukan beda dengan tangan kanan, beda. Tangan kanan itu pertama tidak ada kata kerjanya, tidak ada
apa namanya tempatnya. Ini kalau kalimat ayat ini ada kata kerjanya, ada tempatnya, duduknya di, nah itu guys. Jadi itu yang tepat lagi nih, nggak mampu untuk menyampaikan secara apa lengkap gitu. Dia mau nyunat gitu guys, ya kan? Gitu guys intinya guys. Jadi memang kacau nih guys. Jadi itulah. Jadi saya yakin dia bakal ngeles ini, ya kan? Dia menyamakan duduk di sebelah kanan Allah dengan tangan kanan Allah. Karena itu beda sekali, ya kan? Ayatnya jelas bukan tangan kanan Allah, tapi adalah duduk di sebelah kanan Allah guys. Tetapi, artinya bukan Luhut Panjaitan adalah tangan kanan fisik yang nempel di tubuh Jokowi. Apa artinya Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi? Artinya, Luhut Panjaitan adalah orang kepercayaan atau pembantu utama Jokowi. Jadi kalau dikatakan ya, Luhut duduk di sebelah kanan Jokowi, apa Anda mengatakan itu dengan tangan kanan? Kalau dikatakan ayatnya kalimatnya adalah Luhut duduk di sebelah kanan Jokowi, ya betul-betul duduk guys. Karena ada kata kerja, ada kata tempat gitu, keterangan tempat, yaitu di sebelah kanan Jokowi. Jadi bukan Luhut tangan kanan Jokowi, beda kalimatnya. Makanya dia kacau nih. Jadi memang ngelesnya tuh memang kelewatan gitu kan. Jadi saya bisa baca sebelumnya. Ini bakal ngeles nih kan. Dan memang iya sampai segitunya ngelesnya gitu. Sampai menyunat potongan ayat gitu kan. Demi kepentingan dogma. Kalau ada orang yang berkata bahwa Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, bukan berarti dia berkata bahwa Luhut Panjaitan nempel di badan Jokowi. Tetapi dia berkata bahwa Luhut Panjaitan adalah... Ya, tapi kok kalimatnya Luhut bin Sarpanjaitan duduk sebelah kanan Jokowi apa? Apakah tangan kanan juga? Kan beda guys. Jadi dia nggak nyampaikan apa adanya. Kalimatnya duduk sebelah kanan Allah atau duduk sebelah kanan Jokowi, dia samakan dengan tangan kanan Jokowi. Kan ini nggak nyambung guys. Itu tadi itu adalah kalimat yang betul-betul real, bukan kiasan. Kalau tangan kanan oke, kiasan saya setuju. Tapi kan kalimat itu bukan kiasan, tapi kata kerja dan ada kata keterangan tempat guys. Orang kepercayaan Jokowi. Ini yang namanya istilah, kiasan, atau metafora. Paham ya? Nah, jika Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, dan dia bukan benar-benar tangan kanan fisik yang nempel di tubuh Jokowi, apakah berarti Jokowi tidak punya tangan kanan fisik yang nempel di tubuhnya? Gak juga kan? Gak ada hubungannya. Karena yang satu berbicara tentang istilah, yang satu lagi berbicara tentang literal. Apakah hal ini berarti Jokowi tidak punya tangan kiri secara fisik, seperti Oko di dalam film Pendekar Raja Wali? Gak kan? Kalau Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, siapa tangan kirinya? Tidak ada yang pernah berkata si ini atau si itu adalah tangan kiri Jokowi kan? Kenapa begitu? Ya, tapi kalau duduk sebelah kanan Allah berarti ada duduk sebelah kirinya gitu. Atau mungkin lagi nggak ada. Atau ada juga lah duduk di belakangnya, duduk di depannya gitu guys. Karena kalau ada duduk, karena gini guys ya. Kalau ada orang yang duduk di sebelah kanan Allah, otomatis kan sekelilingnya tuh masih kosong itu, depan, belakang, kiri. Itu kalau kata kerja begitu guys. Tapi kalau tangan kanan beda lagi. Ini ayat itu bukan ngomong tentang kiasan tangan kanan, tapi duduk di sebelah kanan Allah guys. Karena memang istilah itu tidak digunakan di dalam bahasa kita. Jika tangan kanan artinya orang yang dipercaya, apakah tangan kiri artinya orang yang tidak dipercaya? Tidak bisa diartikan seperti itu kan? Nggak nyambung deh nih. Apakah orang-orang lain selain Luhut Panjaitan adalah tangan kiri Jokowi? Apakah Jokowi cuma punya satu tangan kanan tetapi tangan kirinya banyak? Nggak juga kan? Jadi istilah adalah istilah. Kalau ada orang yang berbicara dengan kamu tentang istilah, tetapi yang kamu pikirkan hanya literal, itu artinya kamu yang gak nyambung. Atau mungkin, otak kamu yang tidak nyampe. Iya, memang otak dia nggak nyampe guys, nggak nyambung. Orang ayatnya ngomong tentang kata kerja, duduk, dan kata kerja tempat di sebelah kanan Allah. Dia menyamakannya dengan, menyambungkannya dengan tangan kanan Allah. Itu kan nggak nyambung guys. Ini nggak nyambung sebenarnya dia, bukan kita gitu kan. Makanya orang ini cerdas, dia bertanya, ini kenapa begini gitu kan. Nah, saya udah prediksi bakal begini jadinya gitu kan. Jadi dia nggak nyambung, bakal nyambung guys. Nggak bisa menjelaskan sesuai dengan teks gitu kan. Dia keluar dari teks nih guys, ya kan. Duduk sebelah kanan Allah, diubahnya jadi tangan kanan Allah guys. Itu faktanya. Saya berharap kamu bukan orang bodoh yang hanya mampu mengerti segala sesuatu secara literal. Yesus duduk di sebelah kanan Elohim adalah istilah, bukan literal. Pernyataan bahwa Itu bukan istilah ya. Itu literal. Kenapa?
Karena ini ada kata kerja dan kata keterangan tempat, guys. Beda sama Yesus tangan kanan Allah, beda lagi. Bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Elohim itu bukan berarti Yesus duduk di atas bangku selamanya di sebelah Elohim, seperti patung, secara literal begitu. Memang ada lukisan-lukisan yang menggambarkan Yesus duduk di sebelah kakek tua. Tetapi itu hanya seni. Arti sebenarnya bukan begitu. Ketika Markus 16 ayat 19 dan ayat-ayat lain di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Elohim, bukan berarti Yesus duduk di sebelah kanan. Jadi mereka tuh seni pun mereka nggak apa-apa, meskipun bertentangan dengan iman mereka. Itu kacau. Kalau kita tidak, kalau kita bakal kita beresin, guys. Maksudnya tuh nggak boleh ada seni-seni yang salah paham tentang Islam gitu kan. Kalau mereka biarkan. Nah itu kacaunya, guys. Kalau kita tidak, karena itu orang akan salah paham terus itu kan. Karena orang akan lihat itu real padahal bukan gitu. Elohim secara literal. Sama seperti pernyataan Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, bukan berarti Luhut Panjaitan nempel di badan Jokowi secara fisik. Jadi, kamu jangan bertanya, siapa yang duduk di sebelah kirinya? Gak nyambung. Kamu seharusnya mempertanyakan, apa arti istilah duduk di sebelah. Kalau istilahnya siapa yang tangan kirinya, itu baru nggak nyambung, karena hanya ada tangan kanan. Tapi kalau duduk sebelah kanan, berarti ada yang duduk sebelah kiri, di depan, di belakang, gitu kan, di bawah, di atas, bisa jadi, guys. Di atas tuh kayak digantung gitu kan. Misalnya Allah tuh di atasnya tuh dikasih kayak penyangga gitu, sehingga orang bisa duduk di atas Allah gitu kan, atau di bawahnya Allah tuh duduk di atas penyangga. Dan ini kacau, guys, menyamakan Tuhan dengan manusia, itu kacau ya begitu kan, sehingga bisa-bisanya ada manusia duduk di sebelah kanan Allah gitu. Sebelah kanan Elohim. Nah, Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Elohim atau duduk di tangan kanan Elohim. Bukan dikatakan menjadi tangan kanan Elohim. Jadi, Yesus duduk di sebelah kanan Elohim bukan berarti Yesus adalah orang kepercayaan Elohim. Apa arti duduk di sebelah kanan Elohim? Di dalam budaya kita, tangan kanan itu artinya adalah lebih hormat, lebih sopan, lebih bersih, dan lebih baik. Apakah benar tangan kanan itu lebih hormat, lebih sopan, lebih bersih, dan lebih baik? Iya, dalam konteks budaya. Tidak dalam konteks biologi. Dalam konteks biologi, ada orang-orang kidal yang tangan kirinya lebih dominan daripada tangan kanan. Tetapi, dalam konteks Enggak juga, tangan kanan tuh belum kan berarti yang dikatakan dia tadi baik dan segala macam. Tangan kanan juga ada yang brutal, guys, yang menyimpang. Misalnya tangan kanannya Aidit, ya, bantuan PKI. Tangan kanannya siapa? Yang waktu zaman PKI dulu, ya, tangan kanannya Syam Kamarul Zaman. Itu kan sangat kejam tuh, guys, ya kan. Tangan kanannya Untung, Lekon Untung yang bantai para jenderal. Itu kan nggak terhormat dan tidak ini gitu. Jadi tangan kanan itu ya bisa ditempati orang yang baik atau juga yang buruk gitu, guys. Jadi nggak semua tangan kanan itu baik gitu. konteks budaya, orang kidal tetap jabat tangan dengan menggunakan tangan kanan. Jadi, tangan kanan mempunyai arti kehormatan, kesopanan, kesucian, dan kebaikan di dalam budaya kita. Tetapi, apakah itu arti tangan kanan Elohim? Untuk menjawab hal ini, saya membiarkan Alkitab yang menjawab sendiri, apa arti istilah tangan kanan Elohim yang dipakai di dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita baca Keluaran 15, ayat 6. Tangan kananmu. Jadi yang tadi itu ya, tangan kanan Elohim artinya adalah secara itu adalah apa namanya yang saya lupa tuh, guys. Intinya itu adalah bukan secara fisik ya, tapi itu adalah artinya adalah kepercayaan. Lalu beda lagi dengan jabat tangan. Jabat tangan dengan tangan kanan itu beda, guys. Jabat tangan dengan kanan itu nggak bisa disamakan dengan tangan kanannya Jokowi. Nggak, itu hal beda. Karena jabat tangan kanan itulah kegiatan fisik. Jabat tangan dengan tangan kanan fisik, sama kayak tadi duduk sebelah kanan Allah itu fisik. Tapi kalau tangan kanan Allah, oke, itu kita setuju, itu adalah bukan secara fisik, guys, tapi secara kiasan. Oh, ya Yahweh, yang diagungkan dalam kekuatan. Tangan kananmu, ya Yahweh, melumatkan musuh. Mazmur 20, ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang ditapinya. Dia akan menjawabnya dari surganya yang kudus, dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya.
Mazmur 21 ayat 9. Tanganmu akan menangkap semua musuhmu, tangan kananmu akan menangkap orang-orang yang membenci engkau. Ya, itu ngomong secara kiasan, tangan kanan, bukan duduk sebelah kanan Allah. Itu dua hal yang berbeda, guys. Yang tak bisa dijelaskan tanpa ragi. Melainkan dia ngeles dan mengubahnya menjadi tangan kanan. Padahal kalimatnya jelas, duduk sebelah kanan Allah, bukan tangan kanan Allah, guys. Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mazmur 78 ayat 54. Dan dia membawa mereka sampai ke perbatasan tempat kudusnya, gunung ini hasil karya tangan kanannya. Mazmur 118 ayat 15 sampai 16. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar, tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahweh yang ditinggikan, tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Mazmur 108 ayat 7. Supaya orang yang engkau kasihi dapat dibebaskan, diselamatkan oleh tangan kananmu, dan jawablah aku. Jadi, tangan kanan Elohim yang ada di dalam Alkitab adalah sebuah istilah yang artinya adalah kekuatan Elohim. Kekuatan inilah yang menciptakan, menyelamatkan, dan menghancurkan. Ya, itu kalau konteksnya satu. Jadi memang Elohim. Nggak ada yang lain. Tapi kalau konteks tadi kan, itu ada dua oknum. Ya, yaitu Yesus dan Elohim. Kalau ini memang Elohim aja, guys. Atau tadi Jokowi sama Luhut. Yang disampaikan ini hanya Elohim. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang lain, dua oknum, yang satu tangan kanan Jokowi adalah Luhut adalah tangan kanan Jokowi, atau misalnya dikatakan Yesus adalah tangan Allah, itu ada dua oknum. Tapi ini tidak cuma ada satu oknum, yaitu Elohim dan tangan kanannya. Tangan kanannya adalah dia sendiri gitu. Jadi kekuatan Elohim yang dari dia, bukan ada tangan kanan dari orang lain gitu, guys. Dari kayak Luhut atau Dia dari juga yang menangkap dan membebaskan. Yesus. Duduk di sebelah kanan Elohim artinya adalah duduk di atas kekuatan Elohim. Sampai di sini jelas ya? Enggak, beda. Yesus duduk sebelah kanan Elohim, ya kan? Bukan artinya Yesus duduk di kekuatan Elohim. Ini apa, guys? Ini gampang-gampangan namanya. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya dikatakan saya duduk di sebelah kanan Presiden Jokowi. Nah, masa saya katakan saya duduk di kekuatan Jokowi? Kan nggak nyambung, guys. Paham ya? Kalau saya duduk di sebelah kanan Jokowi, berarti saya tetap seperti ini. Jokowi punya kuasa, ya. Jadi bukan saya duduk di kekuatan Jokowi gitu. Jadi saya ini bukan kuasa Jokowi. Saya tetap seperti ini gitu. Nah, itu berarti dia nggak nyambung, guys. Nah, apa artinya duduk di situ? Apakah Jadi memang ini ngelasnya udah terlalu jauh gitu kan. Udah kayak sirkus, guys, ya kan? Parah nih, guys. duduk secara literal? Bukan. Duduk di situ juga adalah istilah. Yuk, kita baca sehari. Nggak ada istilahnya duduk di kekuatan Elohim, nggak ada. Duduk di kekuatan raja, nggak ada, ya kan? Nggak ada istilah itu, guys. Itu kata yang baru kita dengar gitu kan. Ini pandai-pandai tanpa ragi tentunya. Untuk untuk merangkai kata gitu kan. Walaupun nggak logis, dia buat kelihatannya nyambung. Paling nggak nyambung sebenarnya. Dan 6 ayat 13. Ya, dia akan membangun tempat suci Yahweh, dan dia akan membawa keagungan. Dan dia akan duduk serta memerintah di atas tahtanya, dan dia akan menjadi imam di atas tahtanya. Dan nasihat damai sejahtera akan ada di antara keduanya. Jadi yang berkuasa dia yang duduk di atas tahta, bukan yang nggak berkuasa gitu, guys, ya kan? Jadi nggak ada istilahnya tangan kekuatan Allah, nggak ada, ya kan? Tangan kanan Allah, kekuatan Allah itu maksudnya adalah dia sendiri, nggak ada yang lain. Dia Elohim itu sendiri yang punya kekuatan itu. Jadi situ nggak disebut tentang Yesus kan? Nah tadi itu beda kalimatnya. Duduk sebelah kanan Allah, guys. Jadi ya nggak bisa samakan dengan tangan kanan Jokowi juga nggak nyambung. Jadi, duduk artinya adalah memerintah. Siapa yang duduk di kursi Presiden Indonesia selama 30 tahun dari tahun 1968 sampai 1900? Duduk juga nggak berarti memerintah, ya. Saya duduk di kedai kopi. Apakah saya merintah kedai kopi? Gitu loh. Saya duduk di kursi, ya kalau saya duduk di kursi saya duduk di kursi di kursi ojol selama 15 tahun. Apakah saya berkuasa? Enggak. Jadi duduknya di mana dulu gitu. Jadi nggak semua kata duduk disamakan dengan kekuasaan, guys, gitu loh. Kecuali ada duduk di tahta, oke. Kita ngerti tahta adalah kekuasaan. Tapi kalau ada duduk di kursi ojek, Anda duduk di pos ronda,
selama 15 tahun. Itu bukan berarti kekuasaan. Anda nggak punya kuasa di situ. Anda hanya sebagai jaga pos ronda, gitu intinya, guys, logikanya ya. Di tempat lagi ini menyamakan semua duduk tuh dipakai ke semua hal, nggak bisa begitu. 98. Soeharto. Apakah artinya dia duduk terus, nempel di kursi seperti pakai lem selama 30 tahun? Jadi ini ngomong tentang pribadi Soeharto sendiri. Nggak ada tangkanan kita tadi ya. Nggak ada Luhut, nggak ada Yesus. Hanya murni Elohim atau Soeharto sendiri, guys. Beda sama kasus tadi. Ada Yesus, ada Allah, ada Luhut, ada Jokowi. Beda kasusnya, guys. Dan itu tidak nyambung ya. Duduk di kursi Presiden Indonesia artinya adalah memerintah di Indonesia. Walaupun orangnya mungkin sedang tidur, jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang lain. Kalau kamu bingung, tidak bisa menerima, dan tidak bisa mengerti bagaimana Soeharto tidur, jalan-jalan dan lainnya, tetapi tetap duduk di kursi presiden selama 30 tahun, itu masalahnya ada di otak kamu. Sebenarnya kita nih disangka bodoh sama dia, guys. Nggak ada orang pikiran seperti itu. Orang tahu semuanya. Kalau duduk di kursi presiden tuh dia nggak duduk terus, guys. Artinya berkuasa. Kita ngerti banget. Tapi kan beda sama duduk di sebelah kanan Allah. Ada dua oknum di situ. Itu masalahnya, ya kan? Dan itu adalah apa ya namanya? Apa ya? Istilahnya adalah ini kata kerja juga ya, kata kerja, tapi beda makna. Karena gini, apa ya, yang bisa duduk itu kan adalah orang itu, ya. Raja duduk di kursi raja, nggak mungkin dong, bukan raja atau cuman budak duduk di kursi raja, kan nggak mungkin. Siapa dia gitu kan? Nah, sama kayak Yesus, ya kan? Nggak mungkin dong Yesus duduk di kursi Allah gitu kan? Kan makanya dikatakan sebelah kanan Allah, bukan di kursinya Allah, guys, gitu. Kok ini adalah duduk di kursinya presiden langsung, gitu loh. Itu poinnya. Saya mesti jujur berkata kepada kamu bahwa jika kamu tidak bisa mengerti siapa yang duduk di kursi presiden memerintah Indonesia ketika Soeharto sedang buang hajat selama 1 jam di kamar mandi, itu karena kamu bodoh. Dan kalau kamu mau mempertahankan kebodohanmu itu, kamu tidak akan pernah bisa mengerti. Jadi, kalau kamu mau mengerti, cobalah untuk menjadi lebih pintar. Menghafal apa yang tidak kamu mengerti, dan jedukin kepala ke lantai, tidak bisa bikin kamu menjadi lebih. Oh gitu. Jadi menghafal sesuatu dan jedukin kepala lantai nggak bisa bikin kita lebih pintar. Yesus saja jedukin kepala ke lantai, guys. Ya. Di Matius itu dikatakan bahwa Yesus maju selangkah dan dia sujud dengan kepala dahi nempel ke tanah. Yesus sujud loh gitu. Masa dikatakan dia nggak membuatnya cerdas? Yesus saja begitu. Berarti dia sama dengan menghina Yesus, guys. Jadi Yesus begitu, mereka tidak melakukan itu. Dan orang melakukan itu, mereka hina pula gitu kan. Padahal nggak cerdas mereka. Karena kita ikut Yesus. Yesus sujud, kita sujud. Mereka sujud tidak. Gitu, guys. Jadi kalau Anda katakan itu bikin bodoh, berarti Yesus bodoh dong, gitu kan. Karena dia sujud loh. Itu poinnya. Pintar. Kamu harus mau membuka pikiran dan hati kamu untuk mendengarkan dan memahami berbagai macam informasi. Supaya kamu menjadi lebih pintar. Jadi, balik lagi. Duduk di sebelah kanan Elohim, artinya adalah memerintah kekuatan Elohim. Yesus duduk di sebelah kanan. Beda ya, duduk sebelah kanan Elohim, itu bukan, karena Elohim itu yang berkuasa. Dia cuma numpang duduk, guys. Paham nggak? Saya duduk di sebelah kanan manajer. Manajer yang berkuasa, saya nggak berkuasa gitu. Saya hanya duduk sebelahnya gitu, guys. Tapi kalau saya duduk di tahta manajer, berarti saya manajernya, saya berkuasa. Jadi, yang berkuasa itu adalah yang duduk di situ gitu loh, poinnya. Paham nggak? Makanya kayak Soeharto duduk di situ, ya dia berkuasa. Elohim duduk di situ, dia berkuasa. Yesus cuma duduk di sebelah kanannya gitu. Sama kita tadi kan, kalau dia menyamakan dengan Luhut, bukan Luhut yang berkuasa. Luhut hanya numpang hanya tangan kanannya saja dari Jokowi gitu, guys. Dan Elohim selamanya, artinya Yesus memerintah kekuatan Elohim selamanya. Supaya teman-teman lebih jelas lagi, saya gunakan bahasa yang lebih bisa membumi. Yesus duduk di sebelah kanan Elohim selamanya, atau Yesus memerintah kekuatan Elohim selamanya, artinya adalah Yesus memerintah kekuatan dewa tertinggi selamanya. Kalau kamu tertawa dan berpikir seperti Thor, atau Sun Gokong, atau dewa-dewa lainnya, saya mau katakan bahwa bedanya adalah yang lain itu. Berarti tahtanya Elohim direbut oleh Yesus gitu kan? Diambil alih oleh Yesus. Ini kemarin kacau, guys.
Berarti ada pergantian kekuasaan. Itulah logikanya. Karena sebelum Yesus duduk sebelah kanan bab Allah, berarti masih Allah, masih Elohim yang berkuasa. Tapi setelah diartikan begitu, Yesus duduk sebelah kanan Allah adalah Yesus berkuasa atas tata Allah, berarti ada pergantian kepemimpinan, kekuasaan itu. Ini menjadi tidak logis gitu kan. Dongeng atau mitos, bukan tokoh sungguhan. Tetapi Yesus adalah tokoh sungguhan. Dia adalah tokoh sejarah yang benar-benar pernah menginjakkan kaki di dunia. Jadi, pertanyaan yang benar dan bagus adalah apa buktinya, siapa saksinya? Kamu perlu mempertanyakan ini terhadap dewa atau Tuhan manapun. Termasuk yang Muslim perlu mempertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu pikir benar-benar, apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Nah, ini logika logika gini guys ya. Kalau Anda merasakan angin nggak? Anda bisa lihat angin nggak? Nggak bisa. Lalu Anda merasakan apa nggak misalnya? Ketika di siang hari, ketika matahari lagi terik gitu kan, Anda nggak bisa melihat, atau ketika malam hari Anda nggak bisa melihat matahari. Matahari itu ada nggak? Ada, walaupun kita bisa lihat gitu guys. Atau yang yang kita belum mampu lihat di jauh-jauh itu guys, di ujung semesta ada, tapi kita nggak bisa lihat. Jadi nggak mesti harus bisa dilihat guys, gitu loh. Jadi makhluk ciptaan Allah aja itu ada yang belum bisa dilihat, apalagi Allah itu sendiri, itu logikanya. Jadi nggak mesti semua itu harus bisa dilihat, tapi yang penting bisa dirasakan apa ciptaannya dunia ini, dan logis nggak disampaikannya. Jadi ibaratnya gini guys ya, ada Tuhan yang mengatakan, menginformasi bahwa dia Tuhan, dan dia di Quran itu disampaikan bahwa lihatlah ciptaanku. Jadi cukup melihat ciptaannya. Nggak mungkin ada orang yang bisa membuat ciptaan seperti ini, apalagi Yesus. Nggak mungkin dong, Yesus cuma manusia. Mana bisa dia menciptakan gunung, menciptakan hutan dan segala macam gitu kan. Nah, jadi itu buktinya Allah itu cerdas. Dia cukup untuk membuktikan dia ada cukup melihat ciptaannya. Gitu loh. Karena manusia nggak bisa menciptakan itu. Ya kan? Manusia aja dilahirkan gitu kan. Manusia biasa dilahirkan. Jadi dia adalah gampang kalau kita mau membuktikan bahwa Allah ada. Jadi nggak mesti bisa melihat. Kayak misalnya ada jin atau setan atau iblis atau malaikat deh, ya bisa lihat kan, tapi kita meyakini dia ada gitu guys. Buktinya ada meskipun kita hanya tidak pernah melihat guys, gitu loh logikanya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya hayalan yang sebenarnya tidak ada. Iya kan? Apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Semakin kamu pikirkan, kamu akan semakin tidak menemukan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Benar kan? Jadi cara membuktikannya adalah Anda lihat di Quran dan hadis ya. Bagaimana sangat ilmiahnya Quran hadis menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Nggak mungkin dokter aja guys ya, dulu tuh ya zaman Nabi itu nggak tahu tentang proses penciptaan manusia. Manusia itu dari zigot dan segala macamnya. Nggak tahu itu dokter zaman Nabi Muhammad. Dan itu pun tak ada dokter tak enggak gitu kan. Ya ada dulu tabib. Tapi Nabi Muhammad tahu guys. Nah, siapa yang ngasih tahu Nabi Muhammad? Bukan Tuhan. Jadi kalau cek sekarang Quran sekarang nih, ya banyak isinya tuh yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, seperti ada laut yang airnya tidak bercampur gitu kan, lalu gunung warna-warni ditemukan di daerah China kalau saya nggak salah ya, China atau di Mongolia tuh guys. Jadi kemudian Quran tuh jadi nggak mungkin manusia tuh tahu yang begituan kalau bukan Tuhan yang memberitahu. Itu cara membuktikannya guys, gitu loh, bahwa Allah tuh ada. Dia tuh nggak mesti harus nampakkan diri, cukup dia kasih bukti bahwa sang nabi tahu informasi yang nabi itu nggak mungkin tahu kalau tidak dikasih tahu sama Tuhan tersebut. Paham ya? Kayak saya nggak tahu tentang misalnya bahwa misalnya di bawah laut Samudra Pasifik tuh ada Godzilla misalnya nih ya, contoh. Ya kan, rupanya terbukti kemudian. Maksudnya tuh saya nggak punya akses ke sana, saya nggak punya teknologi, saya hanya ngomong aja gitu. Nah, itu kita perlu tahu itu siapa yang ngasih tahu saya gitu kan, kalau bukan Tuhan itu sendiri. Karena saya nggak punya akses itu, belum pernah ke Samudra Pasifik, belum pernah nengok berita situ. Tiba-tiba saya ngomong gitu, sama kayak Nabi dulu. Nabi ngomong gitu, ada lautan yang terpisah airnya, ada gunung-gunung yang berwarna-warni gitu kan. Jadi hal seperti itu guys. Jadi itu buktikan bahwa Allah itu ada, karena dia yang memberikan informasi kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tuh tahu dan informasi kepada kita tentang hal-hal yang ilmiah di Quran guys. Nah, apa buktinya Yesus memerintah kekuatan dewa tertinggi dan siapa saksinya? Bukti tertulis yang kita punya adalah Alkitab. Di dalamnya ada catatan yang berasal dari orang-orang yang pernah berjumpa dengan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit,
mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai, Ya, itu sama dengan Musa. Musa bisa buah tongkat jadi ular, bisa belah lautan. Nabi Nuh bisa bikin kapal, itu Ibrahim mati dibakar api. Itu semua mujizat, gitu. Karena Tuhan itu nggak begitu. Tuhan tuh maha sempurna. Dia nggak perlu begituan, nggak perlu guys. Nggak perlu dia begituan. Dia hanya perintahkan apa namanya tangan kanannya atau makhluknya untuk melakukan itu. Kayak contoh kayak dalam Islam itu dipercaya bahwa yang ngatur hujan tuh ya adalah malaikat. Ya kan? Nah, Allah nggak perlu menurunkan hujan untuk kita, tapi yang ngatur hujan itu adalah malaikat itu. Jadi Allah menciptakan malaikat dan dia itu tinggal kontrol aja gitu kan. Jadi intinya adalah nggak perlu seperti ini gitu loh. Melakukan sendiri nggak perlu guys. Ini berarti bukan Tuhan kalau dia melakukan sendiri dalam hal seperti ini. Dia tentu punya apa namanya? Tentu dia punya ciptaan-ciptaan kayak malaikat, kayak apalah. Orang-orang tuh bukan bahkan bisa dikontrol dia. Saya, kenapa ada orang-orang mau mati berjihad, itu Allah yang membulatkan balik hati sehingga kita tuh berani dan mau berjihad demi kemudian Islam gitu guys. kan dia sendiri bangkit dari kematian dan naik ke surga. Sekarang ini, orang-orang Jadi kalau masalah naik surga, Elia juga naik surga. Jadi apakah Elia Tuhan? Jadi kalau dalilnya Yesus naik ke surga itu dia Tuhan, berarti Elia juga Tuhan. Tapi kan tidak begitu logikanya. yang menjadi saksi ketika Yesus turun sebagai manusia sudah pada meninggal. Tetapi, sampai detik ini, lebih banyak orang yang mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus yang Ya, telah cuma mimpi. Saya katakan mimpi nggak bisa dipercaya. Saya tidak pernah mau percaya mimpi. Kenapa? Mimpi adalah bunga tidur. Ya, ingat setan pun bisa muncul dalam mimpi, ya kan? Jadi kalau anda percaya sama mimpi anda, kacau anda guys. Ada dengan semudah setan akan menipu anda karena dia tahu oh ini orang tuh gampang dibodohi dengan mimpinya. Ada tinggal masuk mimpi dan memainkan logika anda di mimpi itu gitu loh. Dia akan pura-pura ngomong begini begitu, menipu daya dalam mimpi lah gitu guys. Makanya orang logis itu tidak pernah percaya mimpi. Dia akan langsung cek kitab sucinya dan membandingkannya. Jadi nggak ada istilahnya kayak tadi tuh kan pertanyaan-pertanyaan logis tuh. Kenapa begini, kenapa begitu? Itu cara cerdas pindah agama, bukan kayak gini. Mati tiga kali jumpa dengan Yesus gitu kan secara supernatural. Ini bukan begini cara benar dalam pindah agama guys. bangkit dari kematian itu. Teman-teman bisa melihat sendiri kesaksian mereka. Mereka menceritakan bagaimana Yesus menolong dan mengubah hidup mereka. Jika kamu masih tidak percaya kepada kesaksian mereka, kamu dipersilakan. Ya, tapi faktanya mereka buka aurat loh. Jadi mereka tuh di Muslim tuh mereka tutup aurat. Jadi mereka tidak lebih baik guys. Mereka bakal buka aurat. Sedangkan kalau lihat di film Yesus ya, itu semuanya pakai tutup aurat guys. Coba ada putar lagi film Yesus atau film Nabi-Nabi dan versi Kristen ya. Itu semuanya memakai tutup aurat guys gitu loh. Gak ada yang seperti ini penampilannya. Jadi kenapa ketika keluar dari Islam tuh Anda tidak menjadi lebih baik? Minimal Anda seperti biarawati gitu kan. Karena biarawati adalah tertinggi di agama Kristen, biarawati. Karena mereka adalah wanita-wanita yang taat. Ini malah seperti ini gitu kan. Untuk membuktikan sendiri. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Sekarang ini, teman-teman bisa mendapatkan Alkitab dengan sangat mudah. Teman-teman tinggal download, dan baca sendiri mulai dari Matius. Ikuti apa yang Yesus katakan di situ, dan buktikan. Kalau kamu tidak mau buktikan sendiri, Ya faktanya Yesus ngomongnya bahwa dia duduk sebelah kanan Allah, diartikan tangan kanan Allah atau duduki kekuasaan Allah. Ini kan kacau guys. Ya, saya duduk di sebelah kanan Jokowi. Artinya saya bukan Jokowi. Kalau saya duduk di atas tahta Jokowi, belum tentu juga saya punya kuasa itu. Karena mungkin saya nebeng gitu kan, Pak pinjam kursinya Pak, saya duduk sebentar gitu kan. Tapi kalau saya duduk di atas kursi saya sendiri, kursi tahta saya sendiri, anggaplah saya Jokowi, saya duduk di kursi saya, berarti saya memang punya kuasa gitu. Jadi itu logikanya guys. Jadi kenapa dikatakan punya kuasa? Dia haruslah duduk di atas tahta kekuasaan sendiri. Kalau secara kata, istilah kata begitu gitu kan. Kalau duduk sebelah kanan Allah bukan itu artinya, karena masih duduk sebelah kanan, bukan di tahta itu guys, gitu loh. jangan bertanya apa buktinya. Jadi begini. Kamu bertanya kepada saya, apakah coklat enak? Saya katakan, iya, coklat enak. Kamu tanyakan kepada saya, apa buktinya coklat enak? Saya katakan, buktinya adalah kesaksian saya. Saya sudah makan coklat, dan saya katakan coklat enak. Kamu tidak percaya kepada saya ajak orang-orang lain yang juga sudah makan coklat, dan mereka katakan enak. Coklat itu bukan benda gaib, ya.
Tuhan, malaikat, jin, setan, iblis itu benda gaib semua guys, makhluk gaib semua. Jadi nggak bisa samakan antara coklat dengan Allah atau benda gaib lainnya. Coklat bisa dibandingkan dengan Yesus karena sama-sama nggak gaib gitu kan. Kamu masih tidak percaya, jadi saya berikan kamu coklatnya, supaya kamu coba sendiri. Kalau kamu tidak mau coba coklatnya juga, untuk apa kamu tanya apa buktinya coklat enak? Jadi, jika kamu bertanya, apa buktinya Yesus memerintah kekuatan dewa tertinggi? Saya sudah menjelaskan, buktinya adalah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan badai, bangkit dari kematian. Ya, kalau gitu Musa juga begitu dong. Musa, Ibrahim gitu kan. Dan naik ke surga. Saya juga sudah Dia juga memberitahukan naik surga, bahwa saksinya banyak. Mulai dari orang-orang zaman dulu yang Ya, menulis saksi mimpi nggak bisa percaya guys. Mimpi nggak bisa percaya. Saya nggak pernah percaya sama mimpi, ya nggak pernah. Karena mimpi adalah bunga tidur, ya. Kita bisa ditipu dalam mimpi oleh setan, ya, oleh jin, bahkan oleh apapun itu yang di dunia gaib bisa ditipu kita guys, gitu kan. Alkitab, sampai orang-orang zaman sekarang, termasuk saya. Jika kamu tidak percaya kepada kesaksian orang-orang ini, buktikan sendiri. Baca Alkitab mulai dari Matius, ikutin apa kata Yesus, dan minta Yesus menolong kamu. Kamu mau minta Yesus datang untuk menemui kamu, juga silakan. Kalau itu juga kamu tidak mau, untuk apa lagi kamu tanya apa buktinya? Jelas ya? Nah, Yesus adalah Elohim. Ya, tapi faktanya orang tuh datang, Yesus datang ke orang ini kan melalui mimpi. Kita mau real guys, langsung di dunia nyata gitu kan. Bukan mimpi, karena mimpi itu bunga tidur. Gitu, setan pun bisa masuk dalam mimpi kita gitu kan. Bapa adalah Elohim. Apakah berarti orang Kristen ada dua Elohim? Siapa yang sebenarnya adalah Tuhan? Yesus, atau Bapa, atau dua-duanya? Sebelum saya Ya memberi sama kayak Jokowi dengan Luhut. Dia kan nggak mungkin presiden dua-duanya, karena tangan kanan tuh hanyalah asisten guys. jawaban itu, saya mau jelaskan sekali lagi, bahwa arti Elohim atau Allah di dalam Kristen berbeda dengan Tuhan. Kalau kamu mau mengerti istilah di dalam Kristen, gunakan arti menurut Kristen. Arti Elohim atau Allah di dalam Alkitab adalah dewa, sosok yang punya kekuatan supranatural. Sedangkan Tuhan artinya adalah penguasa, majikan, atau bos. Siapakah Yesus? Tetap aja itu sama aja. Dalam Islam ya, Allah tuh Tuhan, ya namanya juga. Siapa Allah? Tuhan. Siapa Allah? Nama Tuhan. Sama aja guys. Jadi itu bukanlah suatu masalah gitu kan. Sesuai dengan Yohanes 1, Yesus adalah Sang Firman yang keluar dari Sang Bapa. Sang Firman itu yang menjadikan segala sesuatu yang ada bagi Sang Bapa. Nah ini kan jelas ada dua oknum. Pada awalnya ada Firman. Dan Firman itu ada bersama Elohim. Nah ini jelas ada dua oknum. Karena Firman itu ada bersama Elohim. Karena Firman itu bukan Elohim itu sendiri. Lalu ini nggak nyambungnya adalah Firman itu adalah Elohim. Kok bisa guys? Saya ada bersama Jokowi. Dan saya adalah Jokowi. Kan nggak nyambung guys. Ini kata kalimat biasa loh guys. Ya kan? Ya kan? Pada awalnya ada saya. Dan saya itu ada bersama Jokowi. Dan saya itu adalah Jokowi. Kan nggak nyambung. Kan sama dengan ini gitu loh. Ya kan? Nah ini dari segi literatur kata kita udah kita bisa temukan kecacatannya gitu guys ya. Dalam hal ini kok bisa ada ayat yang bunyi seperti ini gitu kan. Ini kita perlu kita pertanyakan. Nggak masuk akal gitu guys. Oleh sebab itu, Sang Bapa adalah sumbernya, Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Ya kan? Ada bersama Elohim. Berarti ada dua. Ada dia dan Elohim gitu loh. dan Sang Firman adalah yang menjadikan. Ini yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. YLT menerjemahkannya seperti ini. Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu ada, baginya juga kita ada. Dan satu Tuhan, yaitu Yeshua. Ini kacau guys. Karena bagi dia kan Elohim itu adalah dewa atau Tuhan. Jadi kalau bagi mereka, bagi Korintusnya di Korintus dikatakan bahwa bagi kita ada satu Elohim, satu Tuhan gitu kan. Karena itu bukan nama, itu Bapa. Lalu kok bisa ada satu Tuhan juga, yaitu Yeshua. Tetap ada dua Tuhan guys. Gitu loh. Atau Elohim itu katakan dewa lah. Apa satu dewa satu Tuhan gitu kan. Ini kacau begitu guys, gitu loh.
Jadi ya apa namanya? Saya katakan ya. Jadi satu Tuhan atau satu dewa yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesua. Jadi mana Tuhannya gitu? Satu presiden bagi kita ada satu dewa atau ya satu presiden yaitu Jokowi yang apa dan satu presiden yaitu Jokowi atau yang ada Luhut kan nyambung guys. Di sini aja udah ada keanehan dalam ayat nih guys yang harus kita pertanyakan. Kok bisa ada ayat seperti ini? Dan apalagi ini bukan kata Yesus ya, ini adalah Korintus, bukan Yesus yang ngomong ini guys. Jadi kita pertanyakan ini kebenarannya. Maka kita dalam Islam tuh sesuai Quran katakan bahwa kita meyakini bahwa kita sebelumnya udah diubah tangan manusia. Nah ini salah satu buktinya. Ada ayat yang nggak masuk akal guys. Masyiah, yang melalui dia segala sesuatu ada, melalui dia juga kita ada. Lai menerjemahkannya seperti ini. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya tetap aja Allah itu tapi dewa, Tuhan. Nah ini Tuhan juga gitu. Jadi Tuhannya siapa? Bapa atau Yesus gitu guys. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Saya menjelaskan kepada kamu dengan bahasa yang lebih apa adanya. Bagi kita hanya ada satu dewa, yaitu Bapa. Berarti Bapa itu dewa gitu kan. Yesus penguasa. Berarti dewa nggak berkuasa. Yang berkuasa adalah Yesus gitu loh guys. Jadi kalau Bapa nggak berkuasa, bukan menguasai, lalu siapa yang menolong Yesus gitu? Kenapa Yesus minta tolong kepada Bapa? Kalau Bapa itu kalau dewa itu nggak berkuasa. Ingat kan, kalau Yesus yang berkuasa, bukan Bapa, Yesus nggak perlu berdoa minta tolong kepada Bapa. Di Getsemani, Allah, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, sesuai kehendakmu bukan kehendakku. Itu dia berdoa minta tolong pada Allah guys, pada dewa yang dikatakan dia ini kan. Jadi kenapa orang yang dikatakan diklaim punya kuasa, yaitu penguasa, minta tolong sama dewa gitu? Yang tentu di sini pokoknya, nah mungkin dong penguasa juga, berarti ada dua penguasa. Berarti ini bukan penguasa. Jadi dewa ini nggak berkuasa dan Yesus berkuasa. Itu poinnya guys. Aneh gitu kan, nggak masuk akal. Segala sesuatu yang ada berasal dari dia, dan untuk dia kita ada. Dan kita hanya ada satu penguasa, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada dijadikan oleh dia, dan karena dia kita ada. Kita tidak bisa mendengar Sang Bapa, tetapi kita bisa mendengar Sang Firman yang keluar dari Sang Bapa. Nah ini, tidak ada yang pernah melihat Bapa. Makanya Allah itu, walaupun dalam Islam ya, walaupun tidak pernah lihat, tapi ada. Siapa yang nyatakan ada? Yesus. Siapa yang nyatakan ada? Nabi Muhammad. Siapa yang nyatakan ada? Semua nabi. Semua nabi dari Nabi Muhammad, Yesus, Ibrahim, semua nyatakan Bapa itu ada, Allah itu ada, walaupun tidak pernah yang melihat gitu guys. Itu logikanya loh. Itu konsep Islam itu sudah benar gitu. Ini sesuai dengan konsep Islam tentunya. Kita tidak bisa melihat Sang Bapa, tetapi kita bisa melihat Sang Firman yang keluar dari Sang Bapa. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 18. Ya, kita juga bisa melihat Musa, melihat Muhammad, melihat Ibrahim ya kan. Tapi malaikat belum ada bisa melihat. Malaikat, jin gitu kan, iblis, setan belum ada bisa melihat. Jadi ini namanya makhluk. Makhluk itu ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Dan Tuhan tuh belum ada yang bisa melihat. Itu poinnya kan. Karena Tuhan tuh tentu malaikat kan dari segi kelebihan lebih daripada manusia. Kelebihan dalam arti powernya gitu kan, bukan dalam segi ke peluang masuk surga. Karena malaikat itu tidak ada peluang masuk surga, hanya jin dan manusia peluang masuk surga. Tapi mereka punya power yang lebih dari kita. Apalagi yang goib lainnya, yaitu Tuhan itu sendiri yang belum pernah ada yang melihat gitu guys. Katakan, tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Jadi, jika kita mendengar Sang Firman, kita mendengarkan Sang Bapa. Jika kita tidak mendengarkan Sang Firman, kita tidak mendengar. Namanya kita mendengarkan Nabi, karena Nabi itu menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Ya kita wajib dengar, bukan berarti dia itu Tuhan. Paham ya? Dia hanya penyampai. Karena Tuhan tidak ada pernah bisa lihat. Jadi Tuhan itu tidak menyampaikan. Gimana bisa dikatakan Tuhan tidak ada bisa lihat lalu dia menyampaikan? Makanya dia mengutus nabi-nabinya, itu logikanya. Jadi Nabi itu bukan Tuhan gitu loh. Ini Nabi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan apa keinginan Tuhan kepada kita gitu loh guys. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia sama kayak nabi-nabi lainnya yang hanya sebagai penyampai kata firman Tuhan gitu. Kan Sang Bapa.
Kita tidak mungkin mendengarkan Sang Bapa tanpa mendengarkan Sang Firman. Ya iya, karena juga dengan nabi lainnya, Musa, Ibrahim, semua kan pada dengar Musa, pada dengar Ibrahim, tergantung ada hidup zaman apa. Dan sekarang ada hidup zaman Nabi Muhammad, ya Anda dengan Muhammad. Karena Tuhan itu tidak ada yang pernah melihatnya, jadi dia menyampaikan itu melalui nabi-nabinya. Sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan. Ya, Yesus cuma jalan, ya. Jadi jalan guys. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, jalan tol Jakarta Bandung. Jadi jalan tol Jakarta Bandung tuh ngomong kan, aku adalah jalan, ya. Tidak ada seorang pun yang datang nyampe Bandung kepada Bandung kalau tidak melalui aku. Jadi jalan tol tuh cuma jalan. Tujuannya Bandung, guys, gitu loh. Jadi Yesus tuh cuma jalan untuk menuju Tuhannya. Dan semua nabi adalah jalan. Jadi Yesus ngomong begini untuk umatnya, untuk Musa lain lagi. Karena kalau Yesus itu jalan satu-satunya, dia tidak mengatakan kan dia jalan satu-satunya. Kenapa? Karena sebelum dia ada jalan lain, yaitu Musa, Ibrahim, itu kan punya masing-masing tuh. Dan berikutnya ada Nabi Muhammad. Jadi ini jelas Yesus itu cuma jalan, semua nabi ada jalan menuju Tuhan. Karena mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka yang tugaskan untuk itu, guys. Aduh. Dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Sang Bapa dan Sang Firman. Ya, itu pada waktu itu. Karena zaman Musa beda lagi kan. Jadi kalau maksudnya itu adalah ini nggak berlaku pada zaman dia, berlaku untuk sepanjang masa, berarti yang ikut Musa ngapain? Oke lah, nanti tidak percaya Muhammad. Tapi ikut Musa gimana? Ikut Ibrahim? Tertolak dong. Karena kan melalui aku itu diartikan adalah sepanjang masa. Enggak. Ini melalui aku itu adalah pada saat itu. Contoh, misalnya hanya satu jalan menuju ke mana ya? Misalnya tempat wisata yang terpencil, jalan cuma satu situ. Nah, jalan sebelumnya udah rusak gitu kan, udah apa kayak ya runtuh atau longsor gitu kan. Nah, lalu kalau mau ke tempat wisata itu jalannya lihat ini nggak bisa karena jalan sebelumnya itu sudah rusak gitu guys, sudah hancur gitu loh. Nah, sebelum jalan ini ada, karena jalan ini belum dibangun, sebelum jalan itu hancur, ya orang lewat jalan sebelumnya gitu loh guys. Nah itu, ini diartikan adalah melalui aku tuh pada zaman Yesus. Pada zaman Musa lain lagi jalannya, yaitu Musa guys. Juga dengan zaman Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Firman adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya adalah satu kesatuan. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Roma 14. Ya, kepadaku diberikan kuasa surga di bumi. Berarti dia hanya diberikan kuasa guys, bukan pemilik kuasa. Saya memberikan kuasa kepada tangan kanan saya. Berarti tetap saya yang memberikan kekuasaan. Dia hanya saya beri kuasa. Bisa saya pinjamkan, saya tarik balik gitu kan. Ketika urusan sudah kelar, saya suruh dia, kamu turun urus ini surat kuasanya gitu kan. Nah, berarti itu bukan milik Yesus, dia hanya diberikan. Nah, lalu kalau diberikan dalam arti selamanya, berarti yang memberikannya punya kuasa lagi dong. Tetap di sini ada dua orang yang memberi kuasa dengan yang menerima kuasa. Jadi kalau Anda mau meyakini itu adalah kuasa yang selamanya, berarti ada perpindahan kuasa, berarti yang berkuasa karena sudah diberikan dia. Nggak mungkin ada dua orang berkuasa kan? Nggak mungkin kan? Ada satu kan? Berarti atau ada nggak dua boleh juga lah. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada dua yang berkuasa? Karena kuasa itu diberikan pada dia oleh Allah Bapa. Berarti yang berkuasa adalah Allah Bapa dan Yesus, atau Bapa nggak berkuasa lagi karena sudah diberikan kepada Yesus semuanya, atau Bapa tuh hanya sementara memberikan kuasa untuk nanti diambil kembali guys. Itu logikanya. Jadi tetap aja ini ada dua oknum di situ yang memberi dan menerima gitu. Ini dua oknum, bukan satu oknum. Ayat 9 bahkan menjelaskan, sebab karena hal inilah Hamasyah telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati. Ya ini Roman loh guys ya, bukan kata-kata Yesus. Ingat Roma adalah yang negara yang menjajah tanah kelahiran Yesus. Jadi kita nggak bisa percaya. Roma ini juga lah yang menyalib Yesus kan. Jadi kita nggak bisa percaya. Gitu loh. Sama kayak ibaratnya kalau di Indonesia tuh Belanda yang menjajah Indonesia. Masa Anda percaya kata-kata Belanda? Gitu loh. Belanda buat buku katanya di Diponegoro adalah radikal, teroris. Kan kita nggak percaya karena itu penjajah. Masa Anda percaya pada penjajah Roma, dulu yang menjajah tanah kelahiran Yesus gitu kan, dan dia juga yang menyalibkan dan membunuh Yesus gitu kan. Masa Anda percaya gitu? Atas yang hidup. Kisah para Rasul 10 ayat 42 mengatakan, dan dia memberi perintah kepada kami agar mengkhotbahkan kepada umat dan bersaksi sungguh-sungguh bahwa dialah yang telah ditunjuk oleh Elohim sebagai hakim atas yang hidup dan yang mati. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.
Aku telah mati, namun lihatlah. Nah, ini coba ya. Ketika aku melihat dia, ya, berarti ada aku dan dia. Berarti ada dua oknum, guys. Kalau saya melihat dia, berarti ada saya, ada dia. Dua oknum di situ, yaitu Yesus dan tentu yang Tuhan itu, yaitu Bapa. Nah, tersukulah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup." Berarti yang awal dan akhir itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa. Yesus kan tidak awal, guys, dan tidak akhir, karena Yesus tuh punya awal dan punya akhir. Awal Yesus adalah ketika dia dilahirkan oleh Maria, akhirnya adalah di versi Kristen di tiang salib. Kok kita belum, Yesus nanti akan meninggal nanti setelah turun Madi, setelah berkuasa selama berapa 40 tahun gitu kan. Jadi apa namanya, jadi Yesus terbukti. Jadi ini klaim loh, ingat, Tuhannya ini Tuhan ya, ini Tuhan ya. Jadi ini berarti kata orang Kristen kan, Tuhan tuh nggak perlu klaim kalau dia Tuhan. Ini klaim, guys. Tuhan tuh mengatakan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Jadi Tuhan pun mengklaim. Anda aja tidak baca gitu kan. Ini klaim Tuhan bahwa dia adalah aku, dia adalah yang awal dan yang akhir. Siapa bilang Tuhan tidak mengklaim? Gitu, guys. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah arti Yesus duduk di sebelah kanan Elohim selamanya. Dia adalah penguasa. Kita tidak bisa melihat Sang Bapa, tetapi kita bisa melihat sungguh-sungguh bahwa Dialah yang telah... Bentar, guys, bentar. Tadi ini kayaknya memori kita nggak cukup, guys. Kita skip dulu ya, nanti kita sambung bagian kedua nih mungkin, guys.